Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang akan terus bergerak. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara yang rawan akan terjadinya berbagai macam bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Selain itu, kerap pula terjadi bencana lainnya seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga kekeringan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Data Informasi Bencana Indonesia oleh BNPB, pada tahun 2015 sampai tahun 2020, telah terjadi ribuan bencana di setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan dari grafik berikut ini. Halo Smart People, menurut BNPB, sifat dari bencana adalah merusak. Maka dari itu, diperlukan proses penanggulangan pasca bencana yang cepat dan tepat, khususnya dalam distribusi bantuan bencana. Namun pada prosesnya, sering terjadi permasalahan, seperti proses distribusi bantuan yang lama, kesalahan dan kecurangan proses administrasi distribusi bantuan, dan pembagian bantuan yang tidak merata. Maka dari itu, diperlukan solusi yang fokus pada fase respon pasca bencana. Yang pertama adalah penentuan rute alternatif distribusi dari gudang ke lokasi pengungsian. Untuk contoh penentuan rute ini, kami menggunakan kasus real, yaitu bencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Diketahui truk yang tersedia berjumlah 10 unit dengan kapasitas masing-masing sejumlah 8 ton. Berikut adalah data jumlah bantuan yang dibutuhkan setiap titik pengungsian beserta data matriks jarak antar titik bantuan. Penentuan rute berdasarkan konsep Capacitated Vehicle Routing Problem atau CVRP menggunakan metode Nearest Neighbor dapat dijelaskan sebagai berikut. Truk bantuan mengunjungi pengungsian yang paling dekat dengan pengungsian sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yaitu truk 1 mengantar 7,1 ton bantuan dari gudang ke titik 3, ke titik 2, ke titik 4, ke titik 8, kemudian kembali lagi ke gudang dengan jarak tempuh 96,8 km. Truk 2 mengantar 7,2 ton bantuan dari gudang ke titik 7, ke titik 9, ke titik 5, lalu kembali lagi ke gudang dengan jarak tempuh 195 km. Truk 3 dan truk 4 mengantar 9,5 ton bantuan dari gudang ke titik 6, lalu kembali lagi ke gudang dengan jarak tempuh 172 km. Truk 5, 6, 7, dan 8 mengantar 26,4 ton bantuan dari gudang ke titik 1, lalu kembali ke gudang dengan jarak tempuh 102 km. Penentuan tata letak gudang penyimpanan bantuan bencana yang kami gunakan untuk mengatasi masalah keterlambatan proses pendistribusian bantuan adalah metode ABC. Ide utamanya ada pada pengendalian persediaan berdasarkan nilai dan tingkat kepentingan masing-masing barang berdasarkan prinsip Pareto. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan suatu barang menjadi kategori A, B, dan C. Kategori A yaitu kelompok barang yang mempunyai nilai persediaan paling tinggi, mencapai 70% dari total nilai, yang jumlahnya mencakup 20% dari keseluruhan jumlah barang. Kategori B yaitu kelompok barang yang mempunyai nilai persediaan mencapai 20% dari total nilai, yang jumlahnya mencakup 30% dari keseluruhan jumlah barang. Sedangkan kategori C adalah kelompok barang yang mempunyai nilai persediaan paling rendah, yaitu 10% dari total nilai, yang jumlahnya mencakup 50% dari keseluruhan jumlah barang. Dengan penerapan metode ini, proses pengambilan barang dapat lebih terkoordinasi karena peletakan barang bantuan sudah disusun sesuai kebutuhan. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan layout gudang dengan menggunakan metode ABC. Untuk permasalahan pada proses pendistribusian bantuan bencana, baik itu kesalahan dan kecurangan proses administrasi maupun ketidakmerataan pada proses pendistribusian, dapat dipecahkan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan sistem terkomputerisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas respon pace serta koordinasi antar stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan pasca bencana, agar jumlah bantuan, persediaan hingga penerimaan barang dapat dikelola dan diawasi secara real-time dan transparan. Hal tersebut dapat diterapkan dengan pemutakhiran website BNPB sebagai pusat sarana informasi data pengiriman barang bantuan yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder, misalnya pemerintah daerah, NGO, termasuk masyarakat yang terdampak bencana. Seperti yang ditampilkan pada layar, dengan mengakses website bnpb.go.id akan terdapat menu SIBB. Ketika memilih opsi update penerima bantuan bencana, user akan diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan beserta nama agar dapat memunculkan keterangan bantuan terkait. Dan ketika memilih tracking, akan disajikan data bantuan yang disalurkan dengan cara mengklik bagian judul bantuan terkait.
Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam hal kesiapsediaan, penggunaan website dijadikan sebagai sarana koordinasi, sosialisasi, dan informasi persediaan bantuan di gudang pusat BNPB atau BPBD yang berupa bantuan internal seperti barang sandang dan pangan. Bantuan tersebut dapat berasal dari pihak eksternal seperti NGO maupun donatur. Jika suatu waktu terjadi bencana, persediaan dari gudang pusat inilah yang akan didistribusikan pertama kali kepada korban. Selain itu, website juga difungsikan sebagai media pemeta rute alternatif distribusi bantuan daerah yang rawan bencana yang ditentukan menggunakan permasalahan CVRP dengan metode nearest neighbor, yang kemudian akan diperbaharui sesuai kondisi real. Harapannya, dengan adanya initial plan, pemutakhiran yang harus dilakukan saat bencana terjadi bisa menjadi minimal, sehingga proses distribusi bantuan bencana bisa dieksekusi dalam waktu singkat. Dan juga, website juga dapat difungsikan sebagai media pemeta alternatif lokasi gudang sementara atau titik pengungsian di daerah-daerah yang rawan bencana menggunakan metode set recovering problem. Bentuk responsiveness-nya adalah update initial plan sesuai kondisi yang ada di lokasi kejadian. Harapannya, keberadaan website dapat memudahkan distribusi bantuan bencana termasuk sukarelawan yang telah memenuhi prinsip-prinsip Supply Chain for Disaster Relief Operations atau DRO, yaitu visibility, coordination, professionalism, dan accountability. Kemudian, dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 2. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua, hal-hal yang harus dilakukan selama dan setelah mitigasi adalah: yang pertama, pemulihan atau recovery. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang sebelumnya terkena dampak bencana. Pemulihan ini tidak hanya untuk kondisi lingkungan saja, tetapi juga untuk korban yang terdampak bencana, yaitu pemulihan fisik dan mental. Misalnya, mengalokasikan beberapa relawan psikolog dan terapis dalam membantu memulihkan korban yang trauma pasca bencana. Dan dengan adanya website, tentunya memudahkan koordinasi dari berbagai pihak, misalnya lembaga psikologi, mahasiswa psikologi dari perguruan tinggi terdekat dengan lokasi bencana, psikolog dari BNPB atau BPBD, dan stakeholder lainnya. Yang kedua, rehabilitasi. Maksud dari rehabilitasi di sini adalah dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum untuk jangka menengah seperti sekolahan, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain-lain. Dan juga melakukan perbaikan terhadap rumah korban terdampak bencana. Untuk hal rehabilitasi, dilakukan koordinasi crowdfunding agar transparan dan akuntabel. Dan tentunya, agar dana dapat cepat terkumpul di mana dana tersebut dibutuhkan untuk pembangunan kembali berbagai fasilitas di lokasi yang terkena bencana. Yang ketiga, rekonstruksi. Hal ini dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang berupa perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan secara terus-menerus oleh pihak-pihak terkait seperti perangkat daerah dan berbagai pihak terkait yang bertujuan untuk menjaga-jaga apabila terjadinya bencana susulan.